Ultramaraton dari masa ke masa. Ini seru ya. Larinya sih biasa karena kita udah biasa lari. Cuman Iya. rutenya itu kan, dan di sini juga saya senengnya adalah ngelihat teman-teman tuh mulai tertarik untuk berolahraga karena kepingin loh saya tahun depan ikut, terlepas dari kita misalnya persiapan yang ngarang, nekat apa segala macem, tapi vibe-nya itu yang bikin luar biasa. Jadi buat saya ITB Ultramaraton ini kayak lebarannya pelari, silaturahmi gitu. Jadi larinya mungkin ya kita lari ya biasa lari, rutenya aja yang gila. Tapi buat saya adalah istimewanya ini kita bisa kumpul kayak reuni, bukan satu angkatan aja, satu ITB. Halo sahabat OIB, obrolan Bunda. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Ultramaraton makin dekat. Tentunya pembahasan Ultramaraton makin hangat. Hari ini Coach Rike. Halo Tete Rike, apa Halo kabar? Bu Meldi, apa kabar? Ini kita minggu depan ya kita ya. Udah mulai ya, tanggal 10, sekarang tanggal 4. Ya ITB Ultramaraton ya. ITB Ultramaraton. Nah, tanggal 10, 11, ya. 12. Iya. Ini nyampenya pagi di sini ya. COT-nya itu biasanya hari Minggu jam 10 siang. 10 yang siang. udah. Kecuali dia makan Indomie di di Balubur jadi nggak nyampe ya. Ya, biasa lebih. Tapi terakhir itu yang udah kalau nggak salah sih jam 10. Jam 10 ya. Batas terakhir. Yang paling duluan masuk biasanya jam subuh. Tergantung sih, ada waktu itu yang relay 8 cepet banget, itu bisa sebelum jam 8. Relay 4 biasanya cepet-cepet tuh. Cepet ya. Kecuali dia sholat subuh dulu. Nah, itu masih sempat. Jadi ya. kan ada beberapa kategori tuh. Individu dia sendiri tuh, di babat sendiri Jakarta Bandung. Oh ya ada. Sendirian itu. Oke ya, lebih dalam nih kita akan membahas topik kita hari ini adalah Ultramaraton dari masa ke masa. Ini seru ya. Kesannya tuh ya dari kita belum lahir sampai sekarang gitu. Padahal baru dari 2017. Oke, apa nih? Apa yang terjadi 2017, Teteh Rika? Saya 2017 itu kan pertama kali ITB Ultramaraton itu kita tuh unik banget ya. Itu tuh dari Jakarta ke Bandung dikeroyok rame-rame kan. Satu rute itu ada yang relay 16 untuk alumni, ada yang relay 8. Jadi 176 kilo itu dibagi 16 orang dan dibagi 8 orang. Terus alumni. Nah, ada yang untuk kategori umum itu individu dan relay 4. Itu umum terbuka buat siapa aja. Yang ada nyali dan ada stamina, ya kan? Nah, itu anak ITB juga alumni ada yang ikut relay 4. Ada ya? Ada. Jadi itu alumni Menwa. Saya seingat saya Om Nafi Besari mesin 68 kalau nggak salah ya Om Nafi itu ikut yang alumni Menwa itu. Nah, jadi seingat saya itu ya. Terus kemudian yang saya ingat juga relay 4 itu dari Pas Pampres. Pas Pampres. Nah, kalau yang individu itu yang saya ingat alumni kita itu ada Hendra Siswanto TI 98. Dan kalau nggak salah juga dia podium ya. Tapi podium satunya itu adalah tentara. Kalau nggak salah ya, yang ITB Ultramaraton yang pertama itu putrinya juga ada. Oh iya. Karena mesin tuh dulu ada angkatan udaranya yang kuliah di mesin. Oh baru. Oh iya. Ada berapa orang gitu ya. Itu terbuka kalau. Nah, seingat saya ya 2017 itu kan itu karena awal ya. Itu pertama banget itu. Jadi kita tuh kayak wah, gimana rasanya gitu ya relay gitu. Nah, jadi yang saya alami waktu itu 91 itu membentuk satu tim relay
16. Ya. Iya relay 16 waktu itu kita kalau nggak salah nggak kirim relay 8-nya itu ya. Karena itu pertama kali tuh. Ya relay 16. Jadi satu tim relay 16 karena waktu itu belum banyak yang lari. Ya, ya. Belum banyak yang lari, jadi dikumpulin aja yang suka-suka lari gitu kan. Langsung dapat 16 orang, kita ikut. Disitulah yang sebenarnya larinya sih biasa karena kita udah biasa lari. Cuman rutenya itu kan ada yang dapat malam banget karena startnya jam 10, ada yang dapatnya tengah malam, ada yang temenan nama jamnya maling tuh jam 3, jam 4. Habis itu ada yang dapat tanjakan, ada yang dapat wah itu rutenya luar biasa. Jadi masing-masing tuh punya challenge tersendiri. Yang datar tapi larinya jam 2 pagi, yang nanjak yang larinya enak start jam 6 tapi nanjak, ada lagi yang itu bener-bener di tengah matahari panas banget sampai jam 4 sore matahari masih kenceng, itu kebagian di situ kan. Itu lokasinya di mana tuh yang? Jadi itu sebenarnya kan jamnya itu tergantung kecepatan masing-masing, kecepatan ya kan. masing-masing, Nah, waktu itu saya itu 2017 saya pelari terakhir, pelari ke-16 itu rutenya dari Padalarang, Gado Bangkong ya, itu sampai ke ITB. Nah di situ saya pelari terakhir. Yang pertama itu start dari waktu itu Sudirman. Nah itu saya tuh, jadi kita ada tim support, ada kapten. Tim support ini yang mengawal kita bawain minum, terus ada fotografer ya, terus tim logistik. Itu kan lapar kalau udah saya lari kan, jadi selesai lari finish dikasih makanan gitu kan. Nah loadingnya, terus ada fotografer. Jadi itu sebetulnya yang luar biasa buat saya itu adalah tim supportnya, khususnya untuk 91 ya. Itu wah luar biasa, solid banget. Ini Awan dan kawan-kawan nih. Ada Lola, ada Sasa ya. Oh iya? Iya, ibu-ibunya tuh wah luar biasa. Luar biasa ya. Gerwannya mantap nah, itu diantara pentolan-pentolannya tuh yang mengkoordinasi logistik segala macem ya. Itu mereka. Jadi kita tuh cuma tinggal lari istilahnya. Iya. Nah, jadi minum dibawain, ada yang ngawal pakai sepeda, ada yang motretin gitu ya. Wah, satu orang tuh bisa dikawal 3 sepeda tuh. Saya waktu itu dikawal sama temen Jamrudin itu, dia abis lari naik sepeda ngawal saya. Wih. Terus ada Amir Mirza, itu juga malah nggak ikut lari, tapi dari Jakarta ngawal sampai Bandung naik sepeda. Fotografernya ada Henry anak sipil. Nah itu minimal 3 tuh yang ngawal saya inget. Belum lagi yang lain tuh, ada yang bawain minum kan. Udah, nah itu tuh sebagai pelari itu kita benar-benar diperhatiin sama tim supportnya. Dan angkatan lain juga begitu sama. Pasti ada tim supportnya, apalagi yang larinya malam nggak mungkin dibiarin kan. Jadi yang lari itu banyak tim supportnya, malah tim supportnya yang wah luar biasa, yang traffic ya. Betul. Yang bikin macet. Nah jadi tim supportnya itu kan ada yang bawa mobil logistiknya kan, ada pelari yang karena dia misalnya dapat etape di daerah puncak, tapi kan dia mau ikut rame-rame ke Bandung di finish kan, pada bawa mobil. Jadi wah luar biasa itu trafficnya tuh kalau zaman ITB Ultramarathon gitu. Tapi waktu itu kita pertama kali itu rata-rata masih kirim satu tim ya, satu angkatan tuh ada yang 2, ada yang 3 gitu. Nah jadi belum kayak sekarang ada yang sampai kirim 5 tim, ada yang tim jurusan, ada yang tim apa ya kan. Nah itu waktu itu karena baru pertama kali trafficnya belum segila 2018-2019. Itu pengalaman di awal itu. Nah, yang seru sebenarnya ngelihat teman-teman yang support. Jadi bukan saja memperhatikan pelarinya ya tim itu, si kapten ini, tapi memperhatikan juga logistiknya. Terus gimana cara mengangkut orang yang selesai lari menuju ke Bandung, karena kita finish di kampus ITB kan. Jadi kayak sweeping gitu. Nah, kalau saya sih karena pelari terakhir, jadi waktu itu saya start di Gado Bangkong ya, daerah Padalarang situ, sampai ke ITB itu sekitar 14,5 kilometer. Nah, jadi saya cuma tinggal mikirin ini tas saya ditaruh di mobil siapa nih yang support. Nah, jadi siapa aja yang mau ke Bandung, teman 91 titip bawain, saya lari gitu kan. Nah, itu seperti itu modenya. Nah, saya waktu itu, dan kita itu kalau tim support dan kapten itu menyusun waktu.
misalnya pelari pertama dia mau lari pace berapa, jadi bisa diperkirakan sekian kilometer itu dia finish dalam berapa jam, berapa menit gitu kan. Iya. Nah, jadi perkiraan waktu saya start sebagai pelari ke-16 itu karena semua pelari alhamdulillah nggak ada yang kram, nggak ada yang Nggak ada insiden ya? nggak ada. Jadi lancar semua. Itu benar-benar waktu itu 19.30 itu saya start. Iya, iya. Sesuai prediksi. Wah, itu seneng banget ya. Karena berarti kan sampai ITB-nya nggak terlalu malam banget Iya, ya iya. kan. Dan itu saya udah takut aja, saya belum pernah lari malam. Iya, iya. Terus itu ngelewatin jalan raya Cimahi, Cimindi, ya kan, Gunung Batu. Lo gunung sana ya? Iya, Gunung jadi Batu. jalurnya itu Gado Bangkong, terus ke Jalan Raya Cimahi, alun-alun Cimahi itu ya, yang masjid yang gede itu, terus sampai Cimindi, Gunung Batu, nanti ke Paster, terus ke Junjunan situ ya, terus sampai Paster, terus nah waktu itu tuh kita naik ke atas. Jadi nggak ke bawah, nggak ke naik ke atas malah? tapi ke atas gitu. Jadi Jalan Layang. Jalan Layang. Surapati? Baru keluarnya itu Balubur. di Balubur. Oke. Langsung belok ke Taman Sari. Nah, di situ tuh senangnya adalah ternyata waktu 7:30 itu kalau ke arah Bandung sepi. Waktu itu ya nggak tahu nih yang sekarang ke Bandung itu sepi, jadi larinya tuh wah enak banget ya, ternyata lari malam teh nggak takut kesamber mobil gitu. Memang sih saya waktu itu jadi kasih tahu sama teman-teman yang tinggal daerah situ kalau ke arah Bandung jam segitu tuh nggak terlalu rame gitu. Dan bener itu larinya nyaman, apalagi saya dikawal sama teman-teman kan. Nah sampai ke Pasopati, mau nanjak di Pasopati itu saya sudah ditunggu oleh teman-teman yang udah pada lari di etape sebelumnya. Dia udah ngeduluin ke Bandung. Ada Yus Rizky yang saya ingat waktu itu. Nah, Yus Rizky lari nih? Lari dong, dia kan jagoan lari. Oh gitu ya. Makanya badannya sama peot gitu. Halo Yus Rizky. Jadi Anda dibilang peot. Yus itu udah nungguin gua tuh sama yang lain tuh ada awal 91, ya matematik 91. Itu udah nungguin di situ untuk lari bareng menuju ITB. Nah, ternyata di Balubur begitu turun, itu udah ditunggu juga tuh sama teman-teman 91 yang bawa spanduk. Nah, itu kejadiannya apa? Saya kram di depan Hotel Grand Aquila. Kram loh saya itu karena saya di Junjunan dong. Iya, saya itu akibat tidak menurut sama coach lari saya. Dia bilang pace-nya jangan lebih dari sekian. Saya nggak sabar tuh, pengen cepet nyampe. Lu pengen inilah ya. Jadi udah nih pengen cepet nyampe, nggak sabar. Temen-temen di ITB udah pada nunggu. Lu jam berapa start gitu kan? Udahlah, apalagi waktu itu juga teman-teman planologi. Terus lu apa? Menahan kram lu itu? Jadi kram saya berhenti gitu kan, ngunci. Waduh ini sakit nih. Tapi udah gitu, udah begitu reda, lari lagi kan. Tapi ya lari abis kram itu kan gak enak, kan? Larinya juga jadi pelan kan, gak apa-apa udah pelan aja kata teman-teman. Tapi tetap ya dasar emang adrenalin tuh, seneng banget udah mau finish, ditemenin sama teman-teman. Lu tahan sakitnya? Bukan ditahan, gak dirasa. Allah gila. Gas aja kan di Pasopati itu, apalagi wah yang foto lampu gitu kan, seneng banget. Dan begitu turun di Balubur, turun Pasopati, itu ternyata teman-teman 91 tuh udah pada nunggu dan bawa spanduk. Iya. Di situ ya, udah kayak nggak ngerasa tuh kram. Jadi yang tadinya lari cuma pelan, udahlah pelan aja asal nyampe gitu kan. Itu ngebut lagi sampai ke finish gitu kan sambil bawa spanduk gitu. Dan jalan juga udah sepi karena itu udah jam ya sekitar saya tuh nyampe sekitar 1,5 jam lebih lah ya, hampir 2 jam gitu. Jadi kan berarti sekitar 9:30 tuh jam 10 udah sepi kan jalan. Jadi kita udah bisa kayak di jalan tuh kayak wah pawai gitu, tapi cuma ada kita doang gitu. Wah jadi seneng banget. Terus yang seneng lagi adalah itu nyampenya Minggu Sabtu Kak? Itu Sabtu malam. Sabtu malam. Sabtu malam jam 10. Berarti startnya apa? Kamis? Startnya Jumat malam jam 10. Oke. Jam segitu dari Jakarta. Nah, jadi kita nyampe, yang senang itu adalah di gerbang kampus Jam Gadang. Di Jam Gadang situ kan udah banyak teman-teman yang nunggu. Wah ternyata ada yang bawa bunga gitu kan. Wah seneng nih sebagai pelari terakhir tuh gue kayak waduh ya kan. All eyes on me gitu. Dan ternyata yang saya seneng lagi adalah kan bukan
tim 91 aja tuh banyak supporternya kan. di situ. Ada supporter tim lain, tim penyambut angkatan lain. Itu kan teman-teman kita juga kan. Jadi pada menyambut gitu kan. Jadi setiap ada tim yang masuk pelari terakhirnya, itu bukan hanya tim angkatannya aja yang nyambut, tapi kita semua yang ada di situ tuh gitu kan, Itu pada menyambut gitu. Walaupun crowded nggak rame banget nggak di gerbang itu? Itu tidak terlalu rame banget, nggak sampai penuh, tapi itu untuk malam gitu ya. Aneh Itu tuh, gitu ya? oh gitu ya, wah gila, orang tuh sampai mau nunggu sampai jam 10 malam gitu kan. Dan senior gitu juga, Riko apa kabar, gimana, wah seneng, yang udah lama nggak ketemu tuh bisa ketemu di situ. Jadi buat saya ITB Ultramarathon ini kayak lebarannya pelari, silaturahmi gitu. Jadi larinya mungkin ya kita lari ya biasa lari, rutenya aja yang gila. Tapi buat saya adalah istimewanya ini kita bisa kumpul kayak reuni, bukan satu angkatan aja, satu ITB. Nah asalnya kan emang cuman temen-temen yang suka lari aja yang giat berlari. Tapi makin kesini sampai terakhir itu kan 2019, karena 2020 itu kan pandemi ya, jadi nggak ada. Nah itu tuh saya lihat teman-teman yang asalnya tidak lari jadi mulai lari. Jadi kan makin banyak tuh, ada satu angkatan yang kirim 4 tim, 5 tim, 6 tim gitu. Ada tim jurusan, ada tim apa gitu ya, kalau nggak salah tuh teman-teman Gajah Toba ada bikin sendiri, terus apa Taksu Bali gitu ya. Jadi makin rame gitu kan. Dan di sini juga saya senangnya adalah ngelihat teman-teman tuh mulai tertarik untuk berolahraga, karena kepingin loh saya tahun depan ikut. Vibe-nya itu yang gila. Karena kan apa? Wah di sama teman-teman tuh disupport ya kan. Terus di hore-hore gitu kan, seneng dong, adrenalin naik. Itu luar biasa buat saya. Jadi ketemu teman-teman yang senior, junior, satu angkatan itu di situ. Dan yang biasanya kita misalkan, lo tahu sendiri ya, anak ITB itu ada terkubu-kubu zaman cair ya. Itu tuh kayak nggak ada gitu, biasa aja. Nah itulah yang bikin saya seneng banget ada dalam keriaan ITB Ultramarathon tuh di situ. 2018 nggak beda jauh, tapi karena di situ perayaan 100 tahun ITB, jadi rutenya 200 km. Jadi waktu itu yang relay 16 itu jadi relay 18. Supaya mengcover yang 200 kilo itu kan. Kemudian yang tadinya relay 8 itu jadi relay 9 ya kalau nggak salah. Nah, tapi yang untuk individu kategori umum itu ada individu berdua sama berempat. Nah, itu kalau yang individu ya sudahlah, itu pelari pro juaranya. Tapi dari ITB selalu ada wakil Hendra Siswanto ya yang podium. Dan yang berdua itu saya inget 2018 itu Haidir Akbar sama temennya anak 99 ya. Nah itu mereka berdua, jadi 200 kilo dibagi Haidir berdua. Akbar anak TI itu tadi? Anak TL. Oh TL. Jadi dia berdua sama temennya TL juga kalau nggak salah ya, saya lupa namanya siapa ya, karena ada nama panggilannya. Nah itu seneng sih ya, karena saya ngelihat waktu di etape yang dia di checkpoint itu, saya mau start itu kan, jadi ada 4 checkpoint. Nah di setiap checkpoint ini pelari yang individu, yang berdua dan berempat itu dia bisa istirahat, bisa fisioterapi gitu. Jadi kan, jadi kalau pelari-pelari ultra itu, kalau event ultra itu ada kayak servis seperti itu. Malah di beberapa event yang teman saya cerita pernah ikut, itu kayak trail, itu checkpointnya tuh makanannya enak-enak katanya gitu. Iya, ada mie baso kata gitu. Jadi ada satu teman kita 91 di satu event ultra trail itu, dia pernah hampir kena COT gara-gara kelamaan makan baso karena enak itu. Jadi di checkpoint itu memang disediakan buat istirahat. Ya mungkin juga ganti sepatu ya, ganti baju, sholat dulu segala macem. Itu untuk yang pelari dia bablas sendirian tuh, Jakarta Bandung. Nah kalau kita pelari hore ya setiap water station aja, setiap finish satu etape itu kan minum gitu ya, ada. Jadi medik itu komplit lah. Iya.
yang gilanya itu kan sebenarnya idenya ya, itu Mas Gatot ya kalau nggak salah ya, Mas Gatot dari Gatot, mesin ya. mesin. Dan kebetulan waktu itu Anak mesin kuat-kuat ya. race organizer-nya itu Mas Lexi Rohi. Saya kenal beliau itu udah lama dari zaman saya main basket. Oke. Nah, dulu saya kenalnya kan di lapangan basket sama Mas Oke. Lexi. Ternyata Mas Lexi ini adalah orang yang udah lama di ultra trail lagi ya, yang cukup disegani loh sama pelari-pelari trail ya. Mas Oh, iya? Lexi ini juga race organizer. Jadi waktu saya lihat loh Mas Lexi ini saya kenal udah lama main basket kan. Iya. Ternyata beliau itu race organizer-nya, dia sampai bilang gini, ini idenya gila banget ini. Ini kayak bikin race 10K, Ya. 10 race Hah. dalam waktu yang bersamaan. 16 race 10 kilo dalam waktu yang bersamaan, gua RD-nya sendirian. Jadi kebayang kan? Nah, tapi kan pasti panitianya anak ITB lah, canggih-canggih ya Canggih enggak. lah ya. Nah, jadi itu semuanya alhamdulillah inilah ya. Biasanya Ada- kalau dia olahraga dia kompak tanah-anak, ya kan? Ya nggak? Kompak gimana? Nggak kelompok-kelompok. Oh kompak. Iya Oh, iya iya. iya itu makanya Kompak. yang saya maksud itulah ITB Ultramarathon yang saya suka, suasana yang Cair banget. cair banget. Jadi begitu kita finish di ITB itu kan suka ada acara tuh buat podiumnya, ada bandnya. Itu tuh semua joget-joget tuh. Ya. Wah, luar biasa. Yang saya inget itu Mas Moni tuh ya. 76 ya kalau nggak salah ya. Ya. Teknik kimia. Wah, itu luar biasa. Itu kan senior jauh di atas saya. Saya umur 3 tahun, beliau udah masuk ITB. Tapi lari bareng coba jadinya kan. Nah, betapa bugar dia, fisiknya bagus, terpelihara kan, dan riang gembira selalu. Ya. Nah, itu menularkan vibe itu tuh ke orang lain. Itu yang Ya. bikin saya seneng, Ya. ya kan. Terlepas dari kita misalnya persiapan yang ngarang, nekat apa segala macem, tapi vibe-nya itu yang bikin luar biasa. Dan orang tuh walau tahu, wah kan udah tahu ya rutenya kayak gitu, kan udah tahu kayak gitu, tapi seneng karena ketemu kesempatan. Kalau buat saya pribadi, ketemu teman-teman dari unit lain atau yang satu unit tapi udah lama gak ketemu, kan Iya, bisa iya. ketemu tuh di situ. Jadi foto-foto sama junior, wah seneng banget deh. Itu lebaran, silaturahmi. Yang public figure siapa yang lari waktu itu? RK ikut. Oh ya, Ridwan Kamil itu di etape terakhir lari sama tim 90, angkatan 90. Ya waktu itu saya ingat ada teman saya juga, Patricia Heni, arsitek 90 itu kan jagoan larinya ITB ya. Itu nemenin Pak Ridwan Kamil, jadi bapak gue biasanya Kang. Nah, nemenin Kang Emil itu di etape terakhir, itu yang etape saya tuh. Cuman kalau nggak salah beliau itu larinya udah terang tuh. Kalau saya kan malam banget tuh ya. Nah, itu karena saya lihat wah fotonya keren nih, gitu. Kalau nggak salah waktu itu Kang Emil tuh udah gubernur apa belum ya? 2017, saya lupa tuh. Saya agak amnesia nih. Belum. Belum ya, masih wali kota. Wali ya? kota. Itu udah public figure itu kan. Menteri-menteri ada? Nggak ada ya. Pak Wamen itu ya kalau nggak salah. Pak Wamen ikut ya? Pak Wamen itu tahun 2019 apa ya ikut. Ikut ya. Ya. Tapi kelas-kelasnya Pelari hore lah. Hore, Ya. ya. Sama kayak Kang Emil juga kan waktu itu pelari terakhir. Pasti partisipasi, seneng lah ikut lari sama tim ya kan. Tapi Bang Arya Sinulinga ikut ya? Wah saya nggak ketemu tuh. Ada ya, saya lihat ada lah. Oh, itu public figure ya? Ya boleh lah public figure. Atau masih calon public figure? Oke, saya menunggu Bung Meldi. Oke. Lu sempat absen 2019. Apa nih ceritanya nih? 2019 itu sebenarnya karena saya waktu itu kan 2017-18. Nah 2017 itu sebenarnya kan karena pertama kali ITB Ultramarathon itu saya beneran pengen ikut. Padahal itu juga persiapan saya mau tanding bodybuilding di Bali. Oh, lu tanding. Jadi itu sebenarnya 2017 tuh dilema, tapi wah itu beneran tuh ego saya sebagai anak ITB nggak mungkin dong, gue nih anak ITB, gue alumni ITB, gue nggak mungkin nggak lari, gue suka lari nggak mungkin gue nggak lari. Udah deh tanding di Bali gimana nanti badan gue gimana gue ya kan, yang penting gue nggak sakit
Yang penting gue tetap dalam koridor sehat. Di Bali mau menang mau kalah kumangke milu heula ITB Ultramarathon. Yang Gila, pertama kan, motivasi tinggi loh ya. iya, itu beneran ego gua tuh, bener Ya. nggak? Sebagai anak ITB nggak mungkin gua nggak ikut ya kan. Iya, iya, Nah, iya. ikutlah gua, seneng kan. 2018 ikut lagi seneng. Tapi 2019 itu Lu lomba lagi, lomba. nggak, justru di situ nggak ada teknik bodybuilding. Hmm. Terus di situ juga saya ngerasa wah kayaknya gue kalau buat nah pada dasarnya ya secara pribadi saya itu kalau race nggak suka relay. Karena apa coba? Tahu nggak sebabnya? Coba kenapa relay Lu itu? estafet nggak suka lu ya? Iya, tidak menyenangkan karena apa? Buat saya ya. Kan kalau race itu buat saya kesenangan, happy. Tapi dalam satu tim, gue jadi kayak punya beban tanggung Iya, jawab. Kalau beban. gue nggak selesai, tim gue lasut semua kan. Iya, iya. Game over tuh, lasut tuh game over ya teman-teman. Nah, jadi kan gue tuh punya beban ya nggak, gue harus selesai. Apapun yang terjadi gue harus selesai, mau jalan kaki gitu kan, gue harus selesai supaya teman-teman gue beneran gitu kan finish dapat medali istilahnya ya nggak. Nah biasanya kalau saya race saya nggak peduli saya dapat medali apa enggak, kalau memang saya sakit saya berhenti DNF ya, nggak finish. Ya. Atau malah kalau hujan lebat saya nggak start. Oh iya. Kalau saya ikut race pribadi saya, karena kan saya lari pengen seneng, nggak mau tertekan gila gue kehujanan keran gitu kan nggak mau. Nah gitu tapi ya. kan kalau race kayak gitu itu tanggung jawab saya menyelesaikan etape saya. Di semangat timnya kurang lu kayaknya nih. Nah jadi itu memang saya berusaha untuk menyesuaikan dengan Grupnya, tim. iya kan. Nah jadi di situ saya benar-benar berusaha keras untuk oke, saya jaga kondisi lebih bener supaya apa nanti di race itu kalaupun hujan, kalau ini, kalau itu saya tahan, Ya, nggak berhenti. Jadi oke lah senang-senangnya dikurangi, tapi ini demi kesenangan tim Ya, ya. gitu. Jadi memang buat saya berat. Nah tapi kan seneng ya kalau tim supportnya teman-temannya pada mendukung, terus kan wah lari sama teman-teman nih, apalagi kan niatnya memang silaturahmi. Ya, ya. Jadi itu tuh ternyata dalam larinya nggak jadi tekanan juga buat saya. Walaupun ya ini nih apesnya gue nih. Ya. Gue heran nih teman-teman gue selalu naruh gue di leg-leg yang jahanam gitu. Pertama 2017 itu datar ya, relatif datar Iya, enggak. pada larang Nah, lah ya. pada larang Bandung itu nanjaknya ya, nanjak Jadi, setan gitulah ya, nggak nanjak, kerasa. Tapi itu paling jauh, 14,5 kilometer. Sementara di antara semua itu yang bukan runner cuman gue. Ya kan, wah tapi ya nggak apa-apa lah karena orang Bandung kan, biar transportnya nggak susah, nggak repot kan, ya sudah 14,5 kilo anggap aja long run, oke, kelar. Lo tau nggak 2018? Lu di mana? Di puncak Jadi gue tuh kepengen lari di yang datar. Nah tapi ada seorang teman yang waktu itu cedera, jadi udahlah tuker nggak apa-apa. Ini etape 13 kosong nih, ya udah lu ke yang situ, gue yang masih kosong. Pantesan ya itu leg kosong nggak ada yang milih. Itu nanjak all the way nggak ada pudunan 1 meter Itu di pun. mana? Di mana tuh? Itu leg 13 Puncak pas. Raja Mandala sampai ke Cipatat. Jadi Masjid Raja Mandala. Iya tuh gini-gini tuh. Itu ya lu tahu nggak? Itu malam gua larinya jam 9 setengah 10 malam. Gua tandem sama Hendrawan teman lu mesin. Ya, ya. Nah, lu tau nggak sebelah kiri jurang men. Gue lebih takut jurang daripada jurig. Gelap kan takut. Nah terus apa coba? Situ jualan Nissan. Tapi ya ternyata sebelah sana disko dangdut. Ada diskon dada juga. Itu iya. Oh iya. Iya kan Ya, lu suka ya, ya. lewat kan. Mampir nggak lo coba kan. Gua, Wah ya, itu ya namanya bener-bener. Seteguk dua teguk adalah. Nah itu jadi sebenarnya vibe di situ yang walaupun sepi poek mongkleng cuman ada lampu kalau ada kendaraan lewat. Nah itu kan tapi kita pakai lampu kan, nah pakai sinar-sinar di badan gitu biar nggak ketubruk orang. Jadi itu sini penjual Nissan gitu kan, situ disko dangdut, wah gila itu bener-bener tuh Gila, like itu. ya. Tapi ya Allah Itu kenapa? ini gua dunia salah? nih akhirat gitu ya. Wah itu beneran, nah itu lu memang filosofis orangnya ya memang. Jadi gue itu ngerasa ya di situ kenapa ya Allah kapten gue ini ya membiarkan gue selalu di etape yang aneh ini. Nah nanti kan
kita cerita tentang persiapan ya. Nah ini gue kasih bocoran dikit. Ternyata gue ditempatin di leg jahanam juga. Yang gak ada pudunan juga. Coba. Aduh tolong ya teman-teman 91 ya. Coba kenapa gitu gue terus gitu ditaruh. Ini gue tumbal atau apa? Tapi itu menyenangkan, luar biasa. Jadi menurut gue akan menyesal kalau gue 2017 itu tidak ikut ya. Jadi dibanding sama rasa lelahnya, gue itu justru merasa akan menyesal kalau gue 2017 itu tidak ikut, karena tidak akan merasakan senangnya yang berikutnya. Wah, bedanya apa? 2019 gue nggak ikut karena gue ngerasa gue istirahat dulu, ada hal yang mau gue kerjakan. Kayaknya gue terlalu banyak bagi konsentrasi juga. Tapi sekarang gue mau mencoba di situasi yang lain di saat umur gue 50 tahun dan dalam kondisi yang berbeda. Ya. Nah, yang menarik banget ada pandemi. Lo cerita deh. Ya pas pandemi gimana tuh ceritanya tuh? Pandemi itu kita virtual. Nah ini kan orang nggak ada tahu apa tuh virtual gitu kan. Jadi virtual itu larinya sendiri-sendiri. Itu ITB pertama virtual kan itu ya? Iya. Apa trennya udah ada waktu itu? Jadi virtualnya udah ada ya? lama ya. Lari virtual tuh udah lama sebenarnya. Tapi diadaptasi oleh ITB Ultramarathon ini untuk untuk lari virtual tetap kayak gitu. Jadi bikin tim 10, bikin tim 4. Jadi bukan relay istilahnya tim, ya kan? Nah, jadi itu waktu itu kita satu tim nggak estafet tapi larinya sendiri-sendiri. Jadi catatan waktunya itu benar-benar istilahnya ginilah. Lo integritas lo aja deh. Ya kan. Nah, ada kemungkinan. Jadi kan panitia juga membuat aturan yang ketat supaya nggak ada yang licik. Ya kan. Ya tapi namanya sportivitas ya memang harusnya di atas segalanya. Olahraga tapi tidak menutup kemungkinan orang ada yang kepingin menang dan licik, ya kan. Itu manusia kayak gitu. Jadi walaupun aturan udah ketat mungkin ada yang hilaf gitu ya. Nah, nggak tahu tuh. Tapi kita lari ikut aturan, pencatatan waktunya pun ada aturannya, pakai satu aplikasi yang nanti diupload gitu. Nah itu virtual. Jadi waktu itu saya lari sendiri di Bandung. Ada teman-teman yang di Pekanbaru, jadi dimanapun larinya, yang di luar negeri juga dalam range waktu tertentu, misalnya tanggal sekian dari jam sekian sampai sekian, itu larinya situ, uploadnya maksimal jam sekian gitu. Nah disitulah kita namanya virtual, jadi nggak pakai apa-apa. Aplikasinya apa? Boleh nyebut nama? Boleh dong. Strava. Strava. Sekarang aplikasi cuma Strava, yang lain ada ya? Banyak, tapi mungkin si provider ininya ya, provider yang jadi database larinya gitu kan ada tuh ya. Jadi kalau sekarang tuh banyak pakai Beyond Run itu linknya ke Strava. Mungkin mereka udah lebih mudah atau apa, saya nggak ngerti, itu teknikal banget lah. Nah, jadi itu waktu itu Strava mungkin yang paling populer dan paling mudah dipercaya mungkin ya gitu, sama yang punya database-nya gitu. Oke. Nah, dari yang lu pernah coba ya ultramarathon, baik yang ini ya, yang virtual juga ya, lu udah coba juga. Apa yang sangat berkesan buat lu? Yang jelas tadi itu ya, yang ketemu kayak lebaran kan? Iya, itu yang paling berkesan sebenarnya itu buat saya. Lebaran ya? Iya, ketemu udah kayak lebaran itu beneran. Nah kalau virtual tuh kan garing ya, gue lari sendiri, nyatot sendiri, upload sendiri. Nah, ini kayak tugas praktikum jadinya. Take home test kayaknya itu take home test lebih cocok. Nah yang kasihan ya kaptennya riweuh ngingetin timnya supaya jangan lupa terakhir upload jam segini ya kan, dan ngingetin lagi cara pakainya. Dan itu gue dasar bego nggak pernah pakai Strava itu sampai 2 kali percobaan. Gue sampai ngomong ini ya budak ITB nu gampangnya dibikin susah gitu, saking gua tuh loh ini kok susah banget. 2 kali percobaan gagal mulu nih ini ya nggak si jam gua tuh nggak sinkron dengan Strava gitu kan. Nah udah itu aman. Nah yang
berkesan di virtual tuh itu buat gua. Ini ya anak ITB yang gampang meni dipersulit kayak gitu kan aplikasi ini bikin sinkron jam ke aplikasi dan upload gitu riweuh gitu kan. Bisi gagal pada hari H. Harus lari lagi kan? Nah, jadi itu tuh kalau yang virtual. Tapi kalau yang kita lari beneran relay itu lebarannya itu yang luar biasa silaturahmi, hahihi, foto sana, foto sini, tahu kan sendiri udah zaman medsos mah dikit-dikit foto ya kan seneng banget dan itu bener loh kayaknya nanti jejak digital kalau kita panjang umur tuh ya gila nih, gue pernah lari ngapain ya dulu lari kayak gini kok kuat banget gitu kan, nah terus udah gitu yang berkesan juga buat saya tim support, mereka itu kayak energinya tidak terbatas. Gue tuh lari cuma satu etape doang. Mereka tuh bisa ngawal mulai dari Jakarta sampai Bandung nggak putus. Gila kan coba. Jadi yang individualnya tuh malah tim supportnya gitu. Ada yang sepeda, nek motor ada ya. Jadi kalau dulu tuh yang saya ingat 2017 tuh Jo Selahap. Oh, itu si dari Jakarta sampai Halo Bandung. Jo lagi di Australia. Nah, dari Jakarta sampai Bandung itu dia Amir Mirza, Dani Fardial ya. Itu ngawal dari Jakarta sampai Bandung pakai sepeda. Apalagi Amir tuh sepeda lipat loh. Tuh kebanyakan pantatnya kayak apa ya, tepos gitu. Nah, tapi tahun berikutnya Dani sama Amir itu lari. Iya. Jadi kan seneng ya, jadi tambah lagi pelarinya, tim supportnya juga tahun depannya tambah banyak dan menyenangkan karena harus ngawal pelarinya juga. Jumlahnya yang lebih banyak. Jadi itu lebarannya tim supportnya dan kalau virtual ya itu riweuh nguploadnya itu riweuh synchronize jam ke aplikasi. Kalau di Bali tuh ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogoh mah juring. Kayak perayaan itu kan. Nah, wah itu luar biasa. Luar biasa. Itu kayaknya ya. Dan itu teman-teman yang bukan alumni ITB itu akhirnya jadi itu ramai banget. Nah kayak kemarin tuh saya tuh ke tempat fisioterapi. Kan kalau fisioterapi tuh ada bilik-biliknya gitu kan, ada ruang kamar-kamarnya kan. Nah di sebelah itu saya nguping tuh pasien sama terapisnya ngomongin ITB Ultramarathon. Gue pikir dia alumni senior gue atau junior gue gitu. Ternyata enggak, dia orang lain gitu kan. Tapi saking udah terkenalnya tuh ya ITB Ultramarathon vibe-nya, dia cerita seolah-olah dia tuh ikut gitu. Jadi begitu fisioterapisnya nanya, Pak hari Bapak ikut di leg berapa? Enggak, saya mah. Coba lu kebayang kan, dia bercerita seolah-olah dia sendiri yang ikut, yang mengalami. Dan mati gue yang peserta aja kayaknya ya cerita ya gitu-gitu aja. Dia tuh kayak semangat banget. Itu saking vibe-nya pun menular ke orang yang di luar alumni ITB gitu kan, dan nggak ikut gitu. Hebat kan coba. Nah itu bukan karena saya anak ITB gitu ya, tapi itu memang kenyataan. Itu baru terjadi minggu lalu tuh kejadian. Sampai ceritanya seseru itu ditanya, hari Bapak ikut leg berapa? Tuh. ITB tuh nggak hanya ultramaraton, pemilihan ketua alumni aja kayak pemilihan presiden kan. Ya kan? Nggak ada. Sampai heboh. Heboh segala macam. Coba anak ITB tuh yang nggak perlu heboh pun dibikin heboh. Yang gampang dibikin susah ya kan. Ngeband juga. Tapi sekalinya hal yang susah digampangin ya kan. Iya, kalau ngeband juga seru ya. Seru ya. Apa festival band itu kan. Festival band luar biasa. Jadi itu seneng lah. Seneng banget tuh. Selain ITB Ultramarathon juga mungkin festival band itu juga saya pernah nonton juga kan. 91 pernah ikut kan, John Martono, Maya gitu-gitu kan. Nah, kita kan support temen kan di situ ya kan, joget-joget. Dan tetap aja kalau ada angkatan lain yang lagunya enak, kita juga ikut joget. Ya kan? Iya. Jadi tuh silaturahmi sih ya. Intinya beneran silaturahmi. Sahabat OMB, panjang lebar Coach Rike cerita ultramaraton dan juga menceritakan yang lain-lain, dan kebersamaan ITB itu luar biasa ya. Dan ya menyenangkan gitu ya. Dan kerumunan-kerumunan ITB itu selain politik lah ya, yang lain itu seru-seru aja. Seru gitu. Jadi itu gak ada obrolan politik tuh kayaknya soalnya itu. Obrolannya, wah tadi ya di leg ini, wah gua tuh gini loh. Jadi kayak politik lupa itu kayaknya. Ya. Sahabat MB, inilah Coach Rike ultramaraton dari masa ke masa. Terima kasih.